Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8, yaitu dengan saya Hania Putri Nastion, NPM 208330054. Dengan saya Tursina, NPM 208330050. Dengan saya Sucinda Saria Rahab, NPM 208330058. Dengan saya Sri Wahyuni Batubara, NPM 208330029. Dengan saya sendiri, Oktonadi Ermanurung, NPM 208330081. Dengan saya Adinda Alta Asifa Haryanto, NPM 2083555. Dengan saya Kartika Rahayu, NPM 208330036. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai pengaruh harga, promosi, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Sunlight dengan dosen pengampu Bapak Alfifto, SEMSI. Hasil penelitian A. Sejarah singkat perusahaan. Unilever didirikan dengan nama Leversi Fabricant NV menjelang akhir tahun 1933 dan mulai beroperasi sebagai produsen sabun Sunlight atau yang dikenal dengan nama Cap Tangan di bulan Oktober 1934 dan sebuah pabrik terletak di Tubagus Angke, Jakarta. Berdirinya Unilever merupakan hasil penggabungan Margarin Union dari Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. B. Produk-produk perusahaan. Yang pertama, divisi makanan atau food. Yang kedua, divisi sabun cair dan padat atau deterjen. Dan yang ketiga, divisi kecantikan atau personal produk. C. Sejarah produk pencuci piring Sunlight. Sunlight sudah tersedia di Indonesia sejak lebih dari 25 tahun yang lalu dengan format batang pada awalnya. Pada tahun 1980-an, Sunlight diluncurkan dalam bentuk cair yang menjadikannya sebagai produk cuci piring pertama di Indonesia. Selama 20 tahun, produk Sunlight berhasil menjadi merek cairan cuci piring terbesar di Indonesia dengan berbagai aktivasi, inovasi, dan promosi. Sunlight sebagai pemimpin pasar selalu menawarkan solusi terbaik untuk membersihkan peralatan masak dan peralatan dapur dari semua jenis kotoran, bau, dan lepak. Sunlight terdiri dari 3 varian yang disukai oleh para pelanggannya, yaitu lime, lemon, dan strawberry. D. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada direktur utama, yang kedua ada direktur keuangan, yang ketiga ada direktur teknisi dan pengembangan, yang keempat ada general manager personal produk, yang kelima ada general manager deterjen, yang keenam ada direktur penjualan, yang ketujuh ada direktur personalia. Hasil penelitian kami yang pertama, analisis deskriptif responden. Paling pertama yaitu karakteristik responden berdasarkan usia. Dari tabel yang pertama, diketahui bahwa responden yang berusia 15-19 tahun sebanyak 66 orang, atau dengan kumulatif persen, yaitu sebanyak 55,5%. Untuk responden yang berusia 20-24 tahun, itu sebanyak 50 responden, atau 42%. Untuk responden yang berusia 24-40 tahun, sebanyak 1 responden, atau 0,8%. Dan responden yang berusia di atas atau lebih dari 30 tahun sebanyak 2 responden atau kumulatif persennya 1,7%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia 15-19 tahun lebih dominan dalam penelitian ini. Yang kedua itu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Perhatikan tabel 2. Berdasarkan pada tabel 2 ini, diketahui bahwa responden pria sebanyak 37 orang atau kumulatif persennya sebanyak 31,1%, dan responden wanita sebanyak 82 orang atau kumulatif persennya sebanyak 68,9%. Dapat disimpulkan bahwa responden perempuan dominan dalam penelitian ini.
Berdasarkan pada tabel 3, diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai admin sebanyak 1 responden atau 8%, dan responden yang bekerja sebagai buruh kerja sebanyak 1 responden atau 8%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa responden mahasiswa yang lebih dominan dalam penelitiannya ini yaitu sebanyak 55 responden atau 46,2%. Tabel keempat. Pada pertanyaan yang pertama yaitu harga produk Sunlight sangat terjangkau. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 10,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 responden dengan persentase 15,1%. Dan responden yang menjawab sangat kurang setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 10,9%. Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 34 responden dengan persentase 28,6%. Berdasarkan pertanyaan pertama, dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab sangat setuju pada pertanyaan harga produk Sunlight sangat terjangkau dikarenakan 14 responden yang menjawab sangat setuju. Pada pertanyaan kedua yaitu harga produk Sunlight dengan kualitas yang ditawarkan. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 9 responden dengan persentase 7,6%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 responden dengan persentase 15,1%. Dengan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 8,4%. Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 39 responden dengan persentase 32,8%. Berdasarkan pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab sangat setuju pada pertanyaan harga produk Sunlight sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Dikarenakan ada 43 responden yang menjawab sangat setuju. Pada pertanyaan ketiga yaitu harga produk Sunlight sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 10,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 10 responden dengan persentase 8,4%. Dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 10,9%. Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 38 responden dengan persentase 31,9%. Berdasarkan pertanyaan pertama, dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab sangat setuju pada pertanyaan harga produk Sunlight sesuai dengan manfaat yang didapatkan, dikarenakan ada 45 responden yang menjawab sangat setuju. Yang keempat yaitu harga produk Sunlight lebih murah dibandingkan dengan harga pada produk lain. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 responden dengan persentase 10,1%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 9,2%. Dan responden yang menjawab setuju sebanyak 32 responden dengan persentase 26,9%, sedangkan yang sangat setuju sebanyak 28 responden dan persentase 23,5%. Berdasarkan pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab kurang setuju pada pertanyaan harga produk Sunlight lebih murah dibandingkan dengan harga pada produk lain, dikarenakan ada 36 responden yang menjawab kurang setuju. Pada pertanyaan tabel 5, pertama itu saya sering melihat iklan produk Sunlight di media elektronik dan media cetak. Responden yang menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 14 responden dengan persentase 11,8%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 responden dengan persentase 15,1%. Dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 5,9%. Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 26 responden dengan persentase 21,9%. Berdasarkan pertanyaan pertama, dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab sangat setuju pada pertanyaan. Saya sering lihat iklan produk Sunlight di media elektronik dan media cetak. Dikarenakan ada 56 responden yang menjawab sangat setuju. Pada pertanyaan kedua yaitu saya akan mencari informasi tentang produk Sunlight. Saat membeli, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 responden
dengan persentase 10,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 22 responden dengan persentase 18,5%. Dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 26 responden dengan persentase 21,8%. Sedangkan yang menjawab setuju 27 responden dengan persentase 22,7%. Dan yang menjawab sangat setuju 31 responden dengan persentase 26,1%. Berdasarkan pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab sangat setuju pada pertanyaan merek produk Sunlight memiliki reputasi yang baik dikarenakan ada 31 responden yang menjawab sangat setuju. Pada pertanyaan ketiga, yaitu saya memutuskan membeli produk Sunlight setelah membandingkan dengan produk lain. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 responden dengan persentase 10,1%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 responden dengan persentase 15,1%. Dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 22 responden dengan persentase 18,5%. Sedangkan yang menjawab setuju 39 responden dengan persentase 32,8%. Dan yang menjawab sangat setuju 28 responden dengan persentase 23,5 responden. Berdasarkan pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab setuju pada pertanyaan saya memutuskan membeli produk Sunlight setelah membandingkan dengan produk lain dikarenakan ada 39 responden yang menjawab setuju. Pada pertanyaan keempat, yaitu saya yakin keputusan pembelian produk Sunlight karena saya menyukai produk tersebut. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 9,2%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 9,2%. Dan responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 15 responden dengan persentase 12,6%. Sedangkan yang menjawab setuju 38 responden dengan persentase 31,9%. Dan yang menjawab sangat setuju 44 responden dengan persentase 30%. Berdasarkan pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab sangat setuju pada pertanyaan membeli produk Sunlight karena menyukai mereknya, dikarenakan ada 44 responden yang menjawab sangat setuju. Dan untuk jawaban responden mengenai citra merek produk Sunlight, untuk pertanyaan yang pertama, saya telah mengenal produk Sunlight. Yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 18 responden dengan presentasi 15,1%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 10 responden dengan presentasi 8,4%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,4%, dan yang menjawab setuju sebanyak 26 responden dengan presentasi 21,8%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 61 responden dengan presentasi 51,3%. Dan dapat kita simpulkan bahwa responden tersebut setuju bahwasannya saya telah mengenal merek produk Sunlight. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu merek produk Sunlight memiliki reputasi yang baik, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 responden dengan presentasi 10,1%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 12 responden dengan presentasi 10,1%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 responden dengan presentasi 10,1%, dan yang menjawab setuju sebanyak 40 responden dengan presentasi 33,6%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 responden dengan presentasi 36,1%. Dapat kita simpulkan bahwa responden setuju bahwasannya merek produk Sunlight memiliki reputasi yang baik. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu merek produk Sunlight merupakan merek yang terpercaya, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 responden dengan presentasi 10,1%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 14 responden dengan presentasi 11,8%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 11 responden dengan presentasi 9,2%, dan yang menjawab setuju sebanyak 41 responden dengan presentasi 34,5%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 41 responden dengan presentasi 34,5%. Dan dapat kita simpulkan bahwa responden setuju bahwasannya merek produk Sunlight merupakan merek yang terpercaya.
Dan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu membeli produk Sunlight karena menyukainya, yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 responden dengan presentasi 10,1%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 21 responden dengan presentasi 17,6%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 21 responden dengan presentasi 17,6%, dan yang menjawab setuju sebanyak 34 responden dengan presentasi 28,6%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 responden dengan presentasi 26,1%. Dan dapat kita simpulkan bahwa responden tersebut setuju bahwasannya membeli produk Sunlight karena menyukainya. Dan untuk jawaban responden terhadap keputusan pembelian, untuk pertanyaan yang pertama, saya membeli produk Sunlight dikarenakan sesuai dengan kebutuhan saya. Yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 17 responden dengan presentasi 14,3%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 10 responden dengan presentasi 8,4%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 responden dengan presentasi 6,7%, dan yang menjawab setuju sebanyak 35 responden dengan presentasi 29,4%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 49 responden dengan presentasi 41,2%. Dan dapat kita simpulkan bahwa responden sangat setuju bahwasannya mereka itu membeli produk Sunlight dikarenakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan untuk pertanyaan yang kedua, saya akan mencari informasi tentang produk Sunlight saat membeli. Yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 13 responden dengan presentasi 10,9%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 22 responden dengan presentasi 18,5%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 26 responden dengan presentasi 21,8%, dan yang menjawab setuju sebanyak 27 responden dengan presentasi 22,7%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 responden dengan presentasi 26,1%. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya responden sangat setuju bahwasannya mereka akan mencari informasi tentang produk Sunlight saat membeli. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu saya memutuskan membeli produk Sunlight setelah membandingkannya dengan produk lain. Yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 12 responden dengan presentasi 10,1%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 responden dengan presentasi 15,1%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 22 responden dengan presentasi 18,5%, dan yang menjawab setuju sebanyak 39 responden dengan presentasi 32,8%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 responden dengan presentasi 23,5%. Dan dapat kita simpulkan bahwa responden setuju bahwasannya mereka akan memutuskan membeli produk Sunlight setelah membandingkannya dengan produk lain. Dan untuk pertanyaan yang keempat, yaitu saya yakin akan keputusan pembelian produk Sunlight karena saya menyukai produk tersebut. Yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 11 responden dengan presentasi 9,2%, dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 11 responden dengan presentasi 9,2%, dan yang menjawab kurang setuju sebanyak 15 responden dengan presentasi 12,6%, dan yang menjawab setuju sebanyak 38 responden dengan presentasi 31,9%, dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 48 responden dengan presentasi 37%. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya responden sangat setuju bahwasannya mereka yakin akan keputusan mereka untuk membeli produk Sunlight karena mereka menyukai produknya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dan juga sarannya. Kesimpulannya yaitu, ketika tahun 1970-an, divisi deterjen berhasil melipat gandakan penjualannya. Dan sampai saat ini, sabun pencuci pertama di Indonesia yang menggunakan bahan NSD, non-stop deterjen, berhasil menjadi nomor 1 di pasarannya, yaitu Rinso. Adapun jenis yang dihasilkan dari divisi ini adalah Sunlight, Sub, Vim, Lexboy, Wival, Superval, Vixal, dan lain-lain. Sunlight sudah tersedia di Indonesia sejak lebih dari 25 tahun yang lalu dengan format batang pada awalnya. Dan pada tahun 1980-an, Sunlight diluncurkan dalam bentuk cair yang menjadikannya sebagai produk cuci piring pertama di Indonesia. Selama 20 tahun, produk Sunlight berhasil menjadi merek cairan cuci piring terbesar di Indonesia. Dan pada hasil data yang diperoleh, ternyata sudah banyak konsumen di Indonesia yang telah mengenal produk Sunlight, dibuktikan dengan adanya 61 responden yang mengenal produk ini.
Sarannya yaitu, dari kuesioner yang telah dibagikan, diperolehlah 39 responden yang setuju dalam memutuskan membeli produk Sunlight setelah membandingkannya dengan produk yang lainnya. Maka disarankan untuk perusahaan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan juga mutu produk Sunlight agar produk Sunlight tidak kalah saing dengan produk yang lainnya. Dan juga diperolehlah 21 responden yang kurang setuju dalam promosi produk Sunlight selalu memberikan informasi yang menarik dan mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, disarankan untuk lebih memberikan iklan promosi yang lebih jelas, kreatif, dan inovatif, agar para konsumen tertarik untuk membeli produk Sunlight dan juga memahami keunggulan dari produk Sunlight tersebut. Thanks for watching.